Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan bersama saya, yang pada khususnya umat Kristiani, Nasrani, dan yang mengenal Yesus Kristus dimanapun saudara-saudariku berada. Kembali kita pada malam ini belajar firman kebenaran daripada Allah, oleh karena kuasa naungan Roh Kudus, Roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, menghadapi arus gelombang dunia menjelang hari-hari terakhir ini, saudara-saudariku, di mana pada malam ini kita percaya ada kuasa Tuhan menghikmati kita semua belajar supaya menjadi pelaku firman daripada Allah, bukan hanya pendengar. Mari belajar berbuat kepada Tuhan dan maupun kepada sesama. Kalau kita melihat situasi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai sekarang, mungkin kita sudah melihat apa yang terjadi, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita saling datang belajar firman kebenaran Allah, berdoa kepada Tuhan supaya tetap ada naungan arahan tangan daripada Allah oleh melalui kuasa naungan Roh Kudusnya yang sudah terurai di jiwa dan tubuh pemikiran kita saat ini, bahwa tubuh kita adalah baik daripada Allah yang dimiliki oleh Roh Kudus. Bagaimana kita punya cara biar benar-benar bahwa tubuh ini menjadi baik daripada Allah, menjadi baik suci daripada Tuhan. Dimanapun saudara-saudariku berada yang menonton video ini, mari dong kita saling memahami segala sesuatu kekuatan kita, apapun yang terjadi bawah kolong langit dan di atas bumi ini, gelombang dunia. Sesama manusia tidak ada yang mampu dan tidak ada yang sanggup menolong. Terakhir, yang mampu segalanya menolong kita adalah Tuhan Allah Yesus Kristus, Raja alam semesta, pencipta langit dan segala isinya. Pada malam berbahagia ini, saudara-saudariku, saya buat firman Tuhan ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya cara menjadi kepentingan bersama, dapat melakukan apa catatan-catatan di dalam firman Tuhan Allah, supaya kita sanggup menghadapi bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, menekan tipu dosa menjelang hari terakhir yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudariku, berhati-hati dan waspadalah dan berjaga-jagalah menghadapi gelombang arus dunia begitu drastisnya kuasa tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Kuasa iblis ini ialah, saudara-saudariku, tidak memandang orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pandai, maupun segala pejabat. Yang mana yang bisa dia rasuki, dia masuki, saudara-saudariku. Sebab dunia ini, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, biar lebih kita memahami dan mengetahui, di dunia ini kita hanya sekilas menumpang, dan kita akan kembali ke hadapan daripada Allah.
apa kembali di hadapan daripada Allah, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus menginginkan bagi umat-umatnya bagaimana kita nantinya memiliki di kelak kemudian kerajaan surga yang 1000 tahun. Di sana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi rata gigi lagi di sana, saudara-saudara. Jadi mari kita belajar memahami di jalan kebenaran daripada Allah, sehingga kita mampu meningkatkan kedewasaan iman kita di dalam kerohanian, dan bagaimana kita memohon kepada Tuhan supaya sumber daya kemanusiaan kita akan semakin dewasa, mengerti di jalan kehidupan, mengejar jalan kebenaran daripada Allah. Di mana firman Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah dan waspadalah, bahwa yang kamu hadapi adalah kuasa-kuasa bumi ini, roh-roh penghalang di angkasa. Jadi mari belajar firman Tuhan, sekalipun berat, memang berat, enggak mudah. Karena setiap orang mengikuti di jalan kebenaran daripada Allah tidak luput jadi target daripada kuasa kegelapan. Tidak luput itu. Etikat manusia sebenarnya tidak ada berkeinginan jahat, tidak ada. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengan gambar daripada Allah. Allah itu adalah di jalan kebenaran daripada kita, yang akan menuntun kita di kelak kemudian. Bagaimana pentingnya kita ini berjalan demi berjalan yang seturut kehendak daripada Allah di jalan kebenarannya. Mari menunduk diri kepada Tuhan, supaya kita semakin didewasakan daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dengan tuntunan tangannya sendiri oleh keajaiban ilahi mujizat yang nyata, melalui hikmat karunia daripada Tuhan dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Penting kita memahami di dalam kehidupan bagaimana kita berpikir secara matang, berjalan di dalam kehidupan, dan mencermati di dalam kebenaran daripada Allah yang harus kita pelajari, supaya kita sanggup menghadapi bujuk rayuan tipu dosa perbuatan iblis, sehingga kita tidak terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan manusia, bila kita tidak memahami di jalan kebenaran daripada Allah, yang pada khususnya kita yang mengerti di jalan kebenaran daripada Tuhan, janganlah kiranya sampai terjadi di dalam kepribadian kita ada 3 perihal, ada 3 jenis sifat manusia di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Ini yang selalu terjadi. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai sifat karakter pribadi kita ada 3 jenis. Salah satu contoh, saudara-saudariku, orang duniawi yang tertulis
Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Apalagi menjelang akhir zaman ini, jangan sampai ada jiwa pemikiran kita sampai terindikasi ke situ. Itu dikarenakan terjadi umat-umat Tuhan menjadi orang duniawi karena tidak mampu lagi iman kita menghadapi tipu daya iblis, sehingga terjadi menjadi orang duniawi. Maka firman Tuhan, belajarlah dalam firman kebenaranku. Itu satu. Yang kedua, yang tadi dikatakan terjadi umatnya orang duniawi. Orang dunia ini pengertiannya ialah kita lupa di jalan kebenaran daripada Allah, selalu menginginkan sifat-sifat duniawi karakter kita. Sifat duniawi artinya adalah perbuatan-perbuatan roh kegelapan dan tidak mengerti akan kebenaran daripada Tuhan. Tidak mengerti lagi kita mengejar keselamatan, dikarenakan kita tidak sanggup menghadapi gelombang arus perbuatan kegelapan di dalam dunia ini. Yang kedua, supaya kita lebih memahami saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, orang Kristen duniawi ini, orang Kristen duniawi, dia mengenal kebenaran daripada Allah, dia mengerti dalam keimanan, tetapi selalu mengejar bersifat harta duniawi juga. Bagaimana kita supaya senang, supaya bahagia di dalam dunia ini? Dengan adanya setelah kita memiliki harta dunia ini, kita lupa di dalam Tuhan. Ini yang selalu terjadi. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kita belajar dari firman kebenaran daripada Allah, tentu kita akan sadar akan kebenaran daripada Allah. Orang Kristen duniawi yang dikatakan bisa membawa diri kita sebuah kemunafikan. Mau kita datang ke gereja beribadah, datang kita ibadah malam, sepertinya pemandangan dunia. Di dalam ibadah itu kita benar-benar seperti datang kepada Tuhan. Ternyata hati kita nggak sejauh itu. Makanya hati-hati menghadapi gelombang tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Orang Kristen duniawi yang selalu terjadi menjelang hari-hari terakhir ini, dikarenakan mengejar harta duniawi, ingin mengingini bagaimana punya cara memiliki dunia ini, harta di dunia ini. Dengan secara apapun bisa terjadi. Maka dikatakan manusia sebenarnya tidak ada ingin jahat. Tidak ada etika manusia ingin jahat. Tetapi karena lemah iman, terbujur raya kegelapan, sehingga jatuh memikirkan di dalam dunia. Kalau kita mengamati, mencermati yang terjadi saat ini, saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang terjadi saat ini? Coba kita lihat. Maka firman Tuhan berkata, dengan menjelang akhir zaman, menjelang hari-hari terakhir, kuatkanlah iman kita dan berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah. Firman mengingatkan kita semua bagaimana kita punya cara berjalan-jalan kebenaran Allah, tidak terjadi menjadi seperti orang Kristen duniawi yang dikatakan bersifat kemunafikan,
Seperti zaman dahulu tidak ada faedahnya seperti orang Farisi. Bagaimana kita tidak terindikasi ke situ? Bukan tidak ingin kita memiliki harta duniawi di dalam kehidupan, tetapi janganlah memaksakan kehendak. Selalu kita bisa terjadi jatuh dalam iman kita karena kita selalu memaksakan kehendak. Sebab Tuhan Allah sudah mencurahkan berkat kepada umat-umatnya yang sesuai dengan kaliknya. Sesuai dengan kaliknya, sejauh mana berkat itu dia curahkan kepada orang-orang yang mengenal di jalan kebenaran daripada Allah. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, yang tertulis dalam firman Tuhan, orang Kristen duniawi, supaya kita memahami saudara-saudariku. Terjadi sebuah keegoisan. Manusia yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat tetapi dikuasai oleh keinginan sendiri yang dikatakan keegoisan. Dikarenakan memiliki sifat harta dunia yang kita miliki, timbul niat pemikiran kita egois kepada orang, angkuh, sombong. Padahal dia di dalam keibadahan datang kepada Tuhan. Ini menjadi momen sekarang terjadi tipulasi daripada kuasa kegelapan. Supaya kita lebih memahami yang tertulis 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu pernyataan firman, bukan saya mengatakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Jadi mari kita sama-sama saling memahami, belajar firman kebenaran, supaya kita tidak terbodoh. Memang itu berat, enggak mudah. Berat itu, menghilangkan itu. Berat. Maka Tuhan Allah memberikan, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Bagaimana punya cara kita sanggup menghadapi pelan-pelan demi pelan-pelan? Coba kita menunduk diri kepada Tuhan. Belajar pelan-pelan. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan di hadapan daripada Allah. Supaya kita lebih memahami. Orang Kristen yang benar. Bagaimana kita mengejar menjadi orang Kristen yang benar? Mari kita belajar demi belajar. Kita buat Kristus yang bertahta dalam kehidupan kita. Dan tidak lagi ego yang ada. Tidak ada lagi kecongkakan, kesombongan, keangkuhan. Maka firman Tuhan, kembalilah ke awal panggilan Allah. Panggilan Allah artinya di jalan kebenaran daripada Allah, belajar demi belajar menunduk diri. Sekalipun berat. Memang berat. Tak ada bisa mengatakan gampang, tidak ada. Karena kehidupan kita bokolong langit dan di atas bumi ini yang bertetanggakan dengan kuasa kegelapan. Etikat manusia tidak ada hatinya jahat. Tetapi dikarenakan memiliki kuasa dunia, memiliki harta dunia yang tertipulasi, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, sehingga jatuh dalam kekelaman, timbul kesombongan, keangkuhan, dan keegoan di antara sesama. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita orang Kristen belajar demi belajar di jalan kebenaran, supaya kita memahami saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Jadi tidak ada kekeliruan. Bukan tidak memiliki harta dunia kita, memang harus kita butuhkan itu. Karena itu adalah merupakan salah satu kehidupan yang Tuhan curahkan berkat bagi kita. Tetapi janganlah selalu memaksakan kehendak.
supaya kita memahami saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dengan saya kita sama-sama belajar ini. Saya pun juga belajar mengerti hal ini. Bagaimana punya cara. Tertulis 1 Korintus 7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23, ayat 22 dan 23 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kita sekarang mengejar bagaimana kita punya cara orang Kristen yang benar. Jangan menjadi orang Kristen duniawi. Memang susah ini. Susah benaran memang ini menghadapi ini. Tidak mudah. Saya pribadi sendiri pun mengatakan tidak mudah. Tidak mudah. Jadi kalau ada mengatakan gampang, itu manusia sudah berlebihan kuasa itu. Tetapi firman Tuhan berkata, berdoalah, bersujudlah, belajarlah dalam kebenaran firman daripada Allah. Aku akan menuntunmu. Maka firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Tetapi menunduk dirilah kepada aku, kata Tuhan. Ini yang kita pahami saat ini menjelang akhir zaman. Menjelang hari-hari terakhir. Bagaimana kita hidup kita tidak menjadi orang Kristen duniawi. Tahap belajar. Dan bagaimana selaku kita manusia tidak manusia duniawi. Dan bagaimana kita belajar menjadi orang Kristen duniawi. Orang Kristen yang benar. Maaf, bukan orang Kristen duniawi. Orang Kristen yang benar. Itu saudara-saudariku. Yang tertulis 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 22-23 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita yang mengerti kebenaran daripada Allah, bagi kita belajar penjabaran firman Tuhan, mari kita belajar demi belajar menunduk diri kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini layak didengar domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, supaya sanggup dalam kebersamaan, berjalan bersama dengan tuntunan daripada kuasa Allah yaitu Roh Kudus, belajar sesuai dengan seturut kehendak rencana daripada Allah, sekalipun kita tidak sempurna. Sebab itu firman Tuhan selalu kita renungkan dalam kehidupan kita, berdoa kepada Tuhan supaya kita Tuhan tuntun, Tuhan jamah menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman. Apa yang terjadi saat ini, saudara-saudariku? Lihat dunia sekarang mencekam. Mohon maaf bagi kita semua yang menonton video ini. Selalu saya buat khotbah di firman Tuhan. Akan terjadi, betul akan terjadi. Jadi tujuan daripada firman ini kita buat, mari kita bersama-sama dimanapun saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan ini tidak memandang organisasi gereja. Bagaimana kita punya hati mengerti iman akan kebenaran. Sebab Tuhan Allah memandang baik sucinya di dalam tubuh kemanusiaan iman dan kebenaran. Itu yang Tuhan butuhkan. Maka tidak memandang organisasi gereja kita. Memang organisasi gereja itu bagus. Tempat pertemuan persahabatan menyembah Tuhan, mendengar firman kebenaran daripada Allah oleh hamba pelayan daripada Tuhan, bersama sidang jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Mari kita baca firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 22, 23 mungkin sampai 24. Berikutnya ialah
hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ini kita pelajari bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar, sekalipun kita belum sempurna. Tadi kan dikatakan dalam firman Tuhan, ada 3 jenis manusia di dunia ini. Firman Tuhan berkata dalam pernyataan firman-Nya Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Orang Kristen duniawi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kita belajar orang Kristen yang benar? 1 Korintus pasal ke-7 ayat 22, 23 sampai 24. Di sana berikutnya lah, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, kenapa ini dikatakan? Karena kita orang Kristen itu kan sudah selalu ke gereja. Tentu kita panggilan daripada Allah. Tapi mari kita belajar mengimani, supaya kita dapat Tuhan tolong lawatan penyertaan-Nya menghadapi gelora dunia saat ini. Terjadi gelora dunia saat ini masih perkara kecil. Ini masih perkara kecil. Kemungkinan akan terjadi lagi lebih parah dari sini. Saya tidak tahu hari, waktu, dan bulan. Saya tidak tahu. Penderitaannya akan semakin besar, akan datang. Kenapa itu harus terjadi? Supaya kita yang memahami tentang kebenaran daripada Allah Yesus Kristus, supaya semakin kuat kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan tuntun kita, Tuhan selamatkan kita. Karena pernyataan firman semuanya akan terjadi dan harus dia genapi. Itu saudara-saudariku. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Mari menunduk diri kita pelan-pelan, sekalipun susah. Saya pribadi sendiri kadang-kadang hampir-hampir ketidakmampuan, hampir lemah. Banyak tantangan. Sama mungkin saudara-saudariku dengan saya. Siapapun menonton video ini. Ayat 22 mengatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula lah orang bebas dipanggil. Kristus adalah hambanya. Ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang yang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu Ia panggil. Di sini kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Yang dikatakan dalam panggilan daripada Allah bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, menjadi hamba daripada Allah, menjadi domba daripada Tuhan, menjadi jemaat daripada Allah. Kenapa saudara-saudariku? Karena kita sudah dibayar dengan tebusan dosa, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus telah tercurah darah menyelamatkan manusia itu di zaman nenek moyang kita, bahkan sampai sekarang. Jadi mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Pelan-pelan saudara-saudaraku. Tuhan tahu gelora dunia itu, Tuhan tahu kuasa kegelapan itu semakin tinggi. Kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia, tidak memandang manusianya. Kita umat-umat daripada Allah, maka berlindunglah kita di hadapan daripada Tuhan. Belajarlah dalam firman kebenaran. Berdoalah. Marilah kita belajar tetap kembali dengan naungan Allah. Mari menghindari belajar demi belajar berbuat di dalam kebenaran daripada Allah. Mari kita menghindari
mengejar harta duniawi. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Mari bertekun kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengenal kebenaran firman daripada Allah, mari belajar demi belajar di dalam Tuhan, saudara-saudariku. Bagaimana punya cara kita datang menunduk diri? Karena firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, berdoalah, kuatkanlah imanmu yang suci dengan naungan Roh Kudus. Mari belajar berdoa dengan naungan Roh Kudus, saudara-saudariku. Kalau ingin saudara-saudariku memahami di dalam firman Tuhan yang dikatakan orang duniawi, tertulis Efesus 2 ayat 1 dan sampai 2. Anda buka kitab Injil Anda di rumah yang mendengar video ini. Orang Kristen duniawi, Anda buka Injil Anda di rumah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Supaya kita memahami, karena ini durasi singkat. Orang Kristen benar, 1 Korintus pasal ke-7 ayat 22, 23 sampai 24. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini dikatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, artinya di dalam sebuah keibadahan, di dalam gereja, ibadah raya, ibadah malam, di situ sudah Tuhan utus bagaikan hamba dan pelayan daripada Allah yang menjabarkan firman kebenaran bersama-sama supaya kita memahami, datang menunduk diri kepada Tuhan, belajar bersama, saling mendoakan, saling support dalam doa, supaya hikmat daripada Allah tercurah bagi kita semua, sehingga ada hikmat kebersamaan kita terima dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus, supaya kita nanti saudara-saudariku dapat penyertaan pertolongan tangan daripada Allah menyertai kita selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Terkecuali sudah Tuhan pisahkan roh kita dari tubuh kita, yaitu maut, kematian. Itu nanti urusan Allah lah di kelak kemudian. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar memahami. Mari saudara, percayakan dengan naungan Roh Kudus di dalam keimanan kita yang mendewasakan kita, membimbing kita semakin mengerti akan kebenaran daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus yang seiman, sekasih, sepadan pada malam ini, mari kita pelajari bersama-sama. Di saat ibadah raya datang ke gereja beribadah, datang ke tempat persekutuan Anda. Ibadah malam usahakan datang persekutuan di mana ibadah Anda, dimanapun saudara-saudariku berada. Bahkan di rumah kita berubah, mari datang kepada Tuhan, supaya kita mampu sanggup menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Lihat saudara-saudariku apa yang terjadi saat ini, supaya kita belajar menghindari memaksakan kehendak. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang-orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Demikian pula, nah ini saudara-saudariku, dikatakan di sini demikian pula orang yang bebas dipanggil Kristus adalah hamba-hambanya. Artinya, domba jemaat daripada Allah sudah mulai belajar demi belajar mengikuti jalan kebenaran, berdoa pertolongan Tuhan supaya terjadi. Kita sudah bisa dikatakan di dalam Tuhan menjadi domba daripada Allah, hamba daripada Tuhan, jemaat daripada Allah, supaya kita bisa terhindar, tidak lagi menjadi orang Kristen duniawi dan tidak lagi manusia duniawi, bisa menjadi manusia orang Kristen yang benar di hadapan daripada Allah.
Mari belajar demi belajar dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah, bahwa tubuh kita adalah bait suci daripada Allah, yang diberikan kuasa Roh Kudus di jiwa pemikiran kita, mengajar kita, mendewasakan kita menghadapi gelombang arus dunia yang selalu kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia, menghancurkan jiwa pemikiran manusia supaya jatuh etika jahat. Sekarang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, waspada dan belajarlah, sebab tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia akan menghancurkan iman orang supaya jatuh dalam kejahatan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami semua bersama, siapapun mendengar ini, supaya kita belajar demi belajar. Semoga Tuhan Allah memberikan pertolongan tangannya. Memang Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita saat ini. Dia curahkan rohnya, yang dikatakan Roh Kudus menolong kita. Tapi jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Apapun, supaya kita sanggup belajar demi belajar di dalam Tuhan, maka bisa kita melakukan di dalam hal prakteknya kepada sesama, dapat melakukan di dalam hal prakteknya kebenaran juga di hadapan Tuhan. Berbuatlah kepada Tuhan dan berbuatlah kepada sesama yang seiman, sekasih, sepadan, yang mengenal kebenaran daripada Allah, saling menolong, sehingga Allah selalu menuntun kita oleh keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus yang kita percaya, dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah sendiri. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudariku berada, sama-sama kita diproses Tuhan, sama-sama kita diajari oleh kuasa Roh Kudus daripada Allah Yesus Kristus, supaya iman kita dapat bertahan. Dan mari menghindari memaksakan kehendak manusia itu, tetapi mari belajar menunggu kehendak daripada Allah dalam kehidupan kita. Hal penting menjelang hari-hari terakhir ini. Menjelang hari-hari terakhir ini tidak penting lagi banyak lagi bahasa-bahasa komen. Mari kita perhatikan diri kita sendiri datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudari. Belajar. Ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sakit ini. Tuhan mengingatkan kita menjadi orang Kristen yang benar. Janganlah kita menjadi hamba manusia. Pengertiannya hamba manusia yang menjadi selalu memaksakan kehendak, yang menjadi mengikuti arus gelombang dunia, ini akan terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun kita manusia, marilah kita menjadi manusia yang beriman datang kepada Tuhan. Janganlah menjadi manusia duniawi. Itu saudara-saudariku. Kemungkinan memang itu berat. Kemungkinan itu memang sulit. Karena kuasa kegelapan selalu merampas iman orang, supaya jatuh ke dalam kekelaman, menimbulkan dosa, menjadi etika jahat. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan yang sudah ada di tubuh kita saat ini. Semua kita merasakan arus gelombang dunia ini, tipu daya iblis ini memang tinggi. Tinggi. Iblis itu tidak memandang siapa loh, saudara-saudariku. Barang siapa imannya lemah, masuk. Tapi mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Apapun kesalahan kita, manusia memang tidak ada yang sempurna. Manusia memang tidak luput dari segala dosa.
Tapi Tuhan berkata, menunduk diri dan berdoalah, waspadalah dan berjaga-jaga. Aku akan menolongmu dan menuntunmu. Karena Tuhan Allah menginginkan kita kembali ke jalan yang benar, supaya Tuhan memberikan pengampunan. Karena Tuhan Yesus Kristus pada zaman nenek moyang kita dahulu, kita sudah ditebus dengan darah untuk menebus dosa-dosa manusia di zaman nenek moyang kita dahulu, saudara. Bahkan sampai sekarang kepada kita semua. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita belajar bersama. Ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu dipanggil Allah. Awalnya kita mengenal kebenaran daripada Allah. Awalnya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan menjadi orang Kristen. Kita dipanggil Tuhan dari awal. Bisa mengenal Dia. Mari bertahan. Kenapa firman Tuhan berkatakan tetap kembali kepada awal? Karena Tuhan tahu kuasa tipu daya iblis, kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis, manipulasi pemikiran manusia supaya jatuh dari jalan kebenaran daripada Allah. Kadang tanpa kita sadari. Dosa adalah bermacam cara, kriteria dosa. Perbuatan iblis menjatuhkan manusia, memisahkan manusia dari jalan kebenaran Allah. Supaya terjadi seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Manusia, ada 3 jenis manusia di dunia. Tujuan daripada Allah supaya tidak terjadi seperti itu. Yang kedua, orang Kristen duniawi. Tujuan daripada Allah supaya tidak terjadi seperti itu. Maka belajar kita jalan kebenaran Tuhan menurut diri. Jangan sepele, saudara-saudaraku. Percayalah, lihat sekarang ini. Lihat gelora sekarang. Dunia sudah mulai mencekam. Ini mungkin ada lagi lebih besar akan datang nanti. Karena firman Tuhan sudah waktunya penggenapan. Supaya kita memahami, saudara-saudaraku. Mari kita belajar menjadi orang Kristen benar. Walaupun agak-agak nyendat-nyendat, memang tidak mudah. Pertahankan iman itu. Tuhan tahu keluhan kita. Tuhan tahu banyak kuasa kegelapan, manipulasi pemikiran manusia, supaya jatuh ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Sebab iblis adalah musuh daripada Allah. Sebab iblis adalah musuh daripada kita yang mengenali jalan kebenaran daripada Allah. Di mana kita berada, di situ ada iblis. Di mana kita sabar pikir, di situ ada iblis. Kita menjadi target daripada mereka supaya kita jatuh ke dalam dosa yang terpisah daripada kebenaran Allah. Saudara-saudariku, sebenarnya kalau kita berpikir secara manusiawi, secara keimanan, bahwa Tuhan Allah itu yang mau mengikuti Dia, bahwa Tuhan Allah tidak mau menghukum umatnya. Sebenarnya tidak mau. Bertahu, saudara-saudariku. Tetapi Tuhan berkata, belajar berdoalah. Kepada aku penyertaan pertolonganku akan terjadi kepadamu di saat tipulasi iblis, tipu dosa yang manipulasi pemikiranmu, yang melemahkan imanmu. Aku akan menolongmu. Hanya Tuhan Allah berkata berdoa, berseru, berserah, waspada, supaya Tuhan sertai kita. Sehingga uluran tangan setia daripada Allah terjadi bagi kita menolong. Apapun yang terjadi kita hadapi di dalam dunia ini, selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit, di atas bumi Tuhan berikan. Mari belajar, saudara-saudariku, bagaimana menguatkan iman kita. Datang beribadah ke gereja, berdoa dengan nama Roh Kudus. Datang beribadah malam, berdoa dengan nama Roh Kudus. Mari berdoa di rumah.